Hari pertama, sekarang ojol sudah bisa siap-siap gaspol. Ini kabar gembira, tidak hanya bagi para driver ojek online, tapi juga tentu saja para penggunanya. Karena akhirnya ojol siap gaspol melantai mengaspal di jalanan khususnya di DKI Jakarta. Kita lihat ini adalah payung hukum bagaimana ojek online bisa beroperasi kembali per hari ini di tanggal 8 Juni. Ini berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 51 2020. Ini kita berbicara mengenai masa PSBB yang akhirnya diputuskan oleh Gubernur Anies Baswedan diperpanjang sampai akhir Juni ini. Kita sekarang memasuki masa PSBB, masa transisi. Pertama kita perlu mendefinisikan sebenarnya bedanya PSBB dengan PSBB masa transisi itu seperti apa. By definition, pemberlakuan PSBB di bawah masa transisi ini disertai juga dengan penyesuaian berbagai kegiatan atau aktivitas masyarakat agar ekonomi secara bertahap bisa kembali bergerak khususnya di Ibu Kota Republik Indonesia. Ini nanti juga di tengah kita melakukan PSBB sambil dilihat juga dievaluasi bersama ada indikator kajian epidemiologi, kemudian ada penilaian kondisi masyarakat, kemudian tempat-tempat umum yang ada di DKI Jakarta, serta penilaian sejauh mana sih sebenarnya kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban serta kedisiplinan masyarakat untuk bisa mematuhi adanya pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah COVID-19. Ini akan dievaluasi lagi. Nanti ternyata apabila di sepanjang bulan Juni masa transisi ini dianggap situasinya belum bisa kembali membaik, paling tidak ada penurunan di sana dan ada hal yang mengkhawatirkan, Gubernur DKI Jakarta Raya Anies Baswedan berhak untuk kembali memperpanjang PSBB, bahkan tidak hanya PSBB masa transisi tapi kembali ke PSBB ketat seperti sebelumnya. Nanti akan berkoordinasi juga dengan jajaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk menilai seberapa berhasil PSBB masa transisi ini. Kemudian kalau kita berbicara Pergub DKI Jakarta nomor 51 2020, ini untuk menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif di masa transisi, ada keluar peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Kadishub DKI Jakarta. Ini berupa keputusan Kadishub Provinsi DKI Jakarta nomor 105 tahun 2020 tentang pengendalian sektor transportasi untuk pencegahan COVID-19 masa transisi yang diteken beletnya di 5 Juni 2020, satu hari sesudah Pergub DKI Jakarta nomor 51 2020 ini keluar. Ini adalah dua payung hukum menjamin bahwa ojol bisa kembali gaspol di jalanan aspal Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Kemudian next, aturan operasional ojol dan opang. Tidak hanya diizinkan secara bertahap bisa beroperasi lagi, tetapi ada persyaratan dan ketentuan yang berlaku yang harus diikuti oleh pihak aplikator, khususnya para driver ojek online, dan juga dijaga kedisiplinannya oleh para pengguna ojek online dan juga ojek pangkalan juga. Yang pertama, ini berdasarkan peraturan dari Kadishub tadi, muncul peraturan Anda bisa gaspol dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Pertama, menggunakan alat pelindung diri atau APD. Minimal sekali menggunakan masker dan selalu mempersiapkan hand sanitizer. Tidak beroperasi di wilayah pengendalian ketat berskala lokal. Ini yang disebut dengan geofencing. Jadi tetap ada pembatasan dengan ketat di kelurahan, kemudian RT RW atau zona-zona yang dianggap ini masih di bawah pengendalian ketat, zona-zona rawan di DKI Jakarta. Harus dilakukan geofencing alias ojol atau opang tadi tidak beroperasi mengangkut dan menurunkan penumpang atau mengambil penumpang di zona-zona yang ditetapkan masih rawan tadi. Kemudian kita lihat peraturan berikutnya. Ini aturan operasional ojol dan opang mulai kembali beroperasi di hari Senin awal pekan 8 Juni 2020. Tadi kawan kita Daniel Siburian sudah melaporkan dari lapangan di hari pertama rupanya belum ada lonjakan yang signifikan. Mungkin para calon penumpang ojol juga sambil masih melihat terlebih dahulu seperti apa beroperasi kembalinya ojek online di 8 Juni ini. Menjaga kebersihan secara rutin, ini adalah ketentuan berikutnya yang harus dipenuhi oleh para driver ojek online. Paling tidak selalu dilakukan disinfeksi setiap mengangkut dan juga menurunkan penumpang. Jadi harus lebih banyak dilakukan disinfeksi ke ojek bersangkutan. Untuk online, ini wajib menggunakan jaket dan juga helm identitas milik perusahaan. Kita juga masih menantikan juga tadi laporan dari Daniel Siburian mengenai ketentuan apakah penumpang harus membawa helmnya sendiri. Mungkin demi alasan steril dan sebagainya mungkin dianjurkan penumpang bisa membawa helmnya sendiri. Tapi kalau kita lihat di lapangan belum banyak yang melakukan hal tersebut. Kemudian hal yang kedua yang kita nantikan adalah sekat antara driver ojek online dan juga penumpang. Di lapangan juga belum banyak dijumpai apakah ini akan menjadi sesuatu yang harus diseragamkan untuk sekat antara driver ojek online dan juga penumpangnya. Ini adalah aturan operasional, ketentuan kalau ojol ingin
tetap gaspol di jalanan ibu kota. Berikutnya, tetap harus ada sanksi ketika kita berbicara mengenai mendisiplinkan diri di tengah PSBB masa transisi. Ini adalah sanksi ojek online yang dianggap melanggar protokol kesehatan. Ada sanksi yang menanti mereka. Diawali dari denda administratif seminim-minimalnya, paling sedikit ada di 100.000 hingga 500.000 rupiah. Rentangnya denda administratif beragam antara 100.000 hingga 500.000 rupiah. Kemudian kalau ada pelanggaran protokol kesehatan yang lebih berat lagi, ini bisa juga dikenai sanksi berupa kerja sosial, membersihkan sarana fasilitas umum, mengenakan rompi dengan label pelanggar peraturan PSBB masa transisi. Untuk tindakan yang lebih tegas lagi, tentu saja akan dilakukan tindakan penderekan, akan dibawa dan disita motor-motornya ke tempat yang sudah disiapkan oleh Disub Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau kita lihat di awal tanggal 8 Juni ini memang baru berlangsung hari pertama, seberapa jauh pendisiplinan bisa dilakukan, paling tidak ini sudah memberikan harapan bahwa ekonomi bisa berputar kembali dan mobilitas warga di Jakarta bisa kembali didukung dengan bisa gaspolnya lagi ojek online.